Perjanjian itu diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana salah satu pihak mengikatkan dirinya kepada salah satu pihak yang lain atau lebih. Nah, perjanjian itu ada kalanya dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Kalau dibuat secara tertulis berarti dibuat di atas kertas, bermaterai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau tidak tertulis biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan atau dibuat secara lisan antara kedua belah pihak. Lalu apa hubungannya antara perjanjian ini dengan hukum ketenagakerjaan? Keterkaitan antara keduanya adalah terletak pada perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan dan si pekerja. Perjanjian kerja ini akan menimbulkan suatu hubungan kerja antara keduanya. Di dalam perjanjian kerja itu harus memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara si pekerja dan si perusahaan yang membuat perjanjian kerja. Kemudian kalau mengenai unsur perjanjian kerja itu ada 3. Yang pertama adalah harus ada orang yang diperintah, karena di dalam hukum ketenagakerjaan ini sifatnya adalah subordinatif atau antara atasan dan bawahan. Jadi harus ada orang yang diperintah. Nah, saat ini kita membicarakan mengenai subjek. Kalau kita kaitkan dengan syarat-syarat perjanjian secara umum, maka di dalam pembuatan perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak itu harus cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya mereka ini, baik dari perusahaan maupun karyawan itu dilarang atau tidak dilarang, maksud saya tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang kedua adalah adanya penunaian kerja. Nah, sama halnya seperti dalam syarat perjanjian kerja secara umum yang harus ada prestasi, sama halnya juga dalam hukum ketenagakerjaan yang harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Dan pekerjaan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penentuan kerja ini akan dijelaskan mengenai jenis pekerjaannya seperti apa, kemudian apakah itu PKWT atau PKWTT. Yang ketiga adalah mengenai upah. Nah, upah ini merupakan kewajiban pengusaha. Jadi intinya di dalam perjanjian kerja itu harus memuat hak dan kewajiban baik dari pengusaha maupun dari pekerja. Seperti kewajiban pengusaha untuk membayar upah, memberikan waktu istirahat, dan lain-lain. Serta kewajiban dari pekerja yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Jadi dari sini kesimpulannya adalah perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan itu tidak lepas dari hukum perjanjian dalam hukum perdata. Baik dari pengertian, jenis-jenis, dan syarat-syaratnya itu semua sama. Karena perjanjian kerja juga merupakan ranah dari hukum perjanjian dalam hukum perdata.